Shen 11 Yan, saya peringatkan kamu. Lebih baik kamu patuh. Kalau tidak, saya akan membuatmu tidak bisa lulus masa percobaan. Mener Feng, saya sarankan kamu pergi ke urologi. Karena kehilangan kontrol itu penyakit harus diobati. Brengsek berani main kotor dengan saya. Kalian sedang apa? Kamu siapa? Berani mengatur saya di sini. Kamu bahkan tidak tahu siapa dia. Berani menggonggong di sini, Pak Lu. Saya melaporkannya menyalahgunakan jabatan, mengganggu karyawan wanita. Shen 11 Yan, jangan berpura-pura. Ini pria liar yang kamu goda di luar kan. Tidak tahu malu, tidak heran hamil 4 bulan. Bahkan tidak tahu siapa ayah anaknya. Dia hamil 4 bulan. Mau bertaruh? Saya bertaruh dalam 1 menit. Kamu akan meminta maaf, Pak Lu. Jangan bercanda, saya kasih tahu. Tapi wanita ini selalu mengganggu saya. Ingin saya jadi ayah pengganti mimpi. Sekalipun saya mencari ayah untuk anak, tidak akan mencari yang seperti kamu. Kamera kecantikan. Melihatmu saja bisa hang. Kamu berani bilang saya jelek. Dengan kondisi kamu sekarang penuh bercak kehamilan. Melihatmu saja saya merasa mual, Pak Lu. Nyonya sudah kembali ke rumah tua. Berani menghina bos baru kami. Sungguh berani. Ikenya menyentuh hati. Lepas bajunya, buang dia keluar. Ya, Pak Lu. Saya salah, Pak Lu. Pak Lu. Barusan terima kasih ya. Ini baju hamil yang saya desain, meskipun tidak mahal, tapi desainnya unik banget. Potongan 3D di bagian perutnya cocok banget buat istri Pak Lu yang sedang hamil 5 bulan. Dia hamil 5 bulan. Aku ke anak Nansin, bukan anak Pak Lu. Aku baru aja dengar gosip besar. Mungkin aku salah ingat. Aku kerja dulu ya. Ukurannya. Kok sama kayak pria itu? Bukan dia sekarang prianya Nansin. Barusan apa yang bergerak? Maksudmu gerakan bayi? Itu bayi lagi ngebos di dalam perut. Katanya kalau ayahnya ngomong sama dia, dia bakal lebih tenang. Oh iya. Katanya ini kan masa kehamilan tengah. Hubungan intim juga harus lebih hati-hati soalnya sistem lagi upgrade. Operasinya terbatas banget. Astaga. Apa yang baru saja aku bilang? Aku kerja dulu ya. Haha. Bergerak, hahaha. Yuan balik pas banget. Besok kamu sama Nansin urus surat nikahnya. Ayah, pernikahan aku bukan urusanmu. Kamu. Pak Lu, ini baju buat aku. Kamu ngapain sih beli baju kecil-kecil gini? Nansin gimana mau pakai? Bajunya kecil. Atau bulannya salah. Yuan, hal kayak gini jangan main-main. Bercanda. Iya Pak Lu, pasti kamu nggak ngerti baju hamil. Makanya kebesaran. Kamu meragukan profesionalisme karyawan Lu Group. Bukan ini salahku. Aku terlalu gemuk, perutku terlalu besar. Nggak muat. Desain Shen 11 Yan. Sialan, kamu tunggu aja. Perut wanita lain mana bisa dibandingin sama Nansin? Gimana nih anak kita? Nggak boleh nggak punya nama. API yang kamu cekatkan. Selama ada identifikasi DNA, dia tidak mengenali anak ini. Dibandingkan dengan putra dengan darah keluarga Lu. Anak dalam perutmu. Itu adalah pewaris sejati saya. Dengan ayah dan ibu.
Sepertinya juga bagus. Nyonya Lu, angin apa yang meniup Anda? Astaga, ini hari sebelum kemarin. Tas edisi terbatas di seluruh dunia. Aku bisa melihat yang sebenarnya dalam hidupku. Shen Sebastian, kau wanita ini berani menghitung di belakang saya. Anda tidak memiliki obat. Berpura-pura tidak bersalah, oke. Aku melihat kapan kau bisa. Kemarilah tahan dia. Apa yang kamu lakukan? Lu selalu setelah insiden Feng Liang terakhir. Jaminan bahwa situasi serupa tidak akan terjadi lagi. Aku tidak tahu bagaimana dia hari ini. Apa yang kamu lakukan? Aduh, sepatu agak kotor. Datang saja dan bersihkan. Shen Sebastian menghapus titik pengenalan. Kau sedikit transparan. Dapat memoles sepatu untuk istri presiden. Itu adalah kehormatan. Hari ini bahkan jika Anda berlutut, Anda harus menderita. Masih berlutut. Tonton lebih banyak drama otak. Berani membantah saya. Siapa yang merobek mulutnya hari ini? Uang itu milik siapapun. Tunggu. Jangan pernah membuatnya. Ada kamera di sekitar sini. Jika ini tertangkap, hal pertama yang tidak akan Anda lepaskan. Tanpa tas ini aku merobek mulutmu seperti hari ini. Ternyata benar. Kecenderungan kekerasan berbanding terbalik dengan kecerdasan. Shen Sebastian, kau masih memiliki spesies liar di perutmu. Hanya ingin merayu Lu, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Shen Sebastian, kau tahu. Kau hampir membunuh anakku, aku hamil tapi kelompok Lu. Apa yang terjadi pada pewaris masa depan? Kamu ini wanita bisa bertanggung jawab nggak? Bukan kamu yang harus ngerti. Barusan aku yang nyelamatin kamu. Ada apa sih? Shen Sebastian, ngapain kamu dorong aku? Selamatkan dia. Kayaknya itu insting aja. Yuan, kenapa kamu selamatkan dia bukan aku? Iya ya. Kok Lu Zong nggak bantu Nansin? Katanya Shen Sebastian juga hamil. Jangan-jangan dia hamil anaknya Lu Zong juga. Untung tadi kita nggak ganggu Shen Sebastian. Kalau nggak bahaya banget Shen Sebastian. Kamu berani godain Yuan di depan Yuan. Rasanya familiar banget. Ingat, anak bukan pion kamu. Diselamatin lagi sama dia. Antar dia pulang. Nyonya, saya antar Anda pulang ke rumah tua. Ini sebenarnya ada apa sih? Sakit nggak? Nggak sakit. Tangan kamu dingin banget. Jangan-jangan kamu lemah. Tangan kamu dingin banget. Jangan-jangan kamu lemah. Lemah nggak? Coba aja biar tahu lemah nggak. Coba aja biar tahu. Kamu. Bajingan. Kamu ini baru bajingan.
Ini cuma kecelakaan. Mungkin aku yang terlalu mikir. Kamu baru aja nyelamatin aku. Aku memang gak seharusnya mukul kamu. Tapi siapa cowok baik yang ngomong gitu? Lemah gak? Coba aja biar tahu. Sama persis kayak cowok brengsek itu. Di mulut bilang mau bertanggung jawab, tapi tetap aja kayak orang mati, bajingan mati. Kayaknya dia cuma kebetulan ngomong itu. Mungkin aku yang terlalu mikir. Lu Zong, Kasih tangan kamu. ini dia lagi berbaik hati sama aku. Tangan kamu dingin gak? Dingin lu selalu ingin menghangatkanmu di pelukanku. Ternyata bukan karena lemah. Lu kamu benar-benar suka bercanda. Bagaimana mungkin kamu lemah? Yuan. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak melakukan apa-apa ayah. Umumkan ke semua orang. Untuk semua karyawan hamil di perusahaan, atur tunjangan pemeriksaan kehamilan, juga DNA. Kenapa tiba-tiba semua karyawan harus diperiksa? Apakah dia menemukan sesuatu? Sudah sampai sejauh ini. Apapun yang terjadi, saya tidak akan membiarkan ada kecelakaan. Xiao Bao tadi hanya pengambilan darah. Jangan takut, Ada apa? Lu. Tak apa, hanya gerakan janin yang agak sering. Ya Tuhan, apa yang kupikirkan ini? Nak, jangan bikin susah ibumu lagi. Kok rasanya cocok juga ya? Lu pantas saja jadi direktur utama, bahkan bisa memimpin bayi dalam kandungan. Anak ini benar-benar mendengarkan perkataanku. Kamu bicara soal gerakan janin. Itu bayi sedang berlatih tinju di dalam perut katanya pada saat ini. Jika ayahnya berbicara padanya, dia akan tenang. Lu, saya duluan ke tes berikutnya. Ayo kita ke sana bersama. Dia tidak mau menikahimu. Gara-gara wanita itu. Bu, apakah Anda karyawan grup Lu? Silakan ikuti saya. Kamu buta ya, lihat baik-baik. Saya istri direktur utama grup Lu. Dalam perutku ini mengandung emas. Masa kalian berani memeriksaku? Karena sudah datang. Pergi dan periksa sekalian. Anak dalam perutku tidak merasa tidak nyaman. Aku tidak mau diperiksa di sini. Kalau tidak mau diperiksa ya sudah. Pemeriksaan kehamilan tidak ada ruginya untuk anak. Bawa dia pergi. Aku juga mau ke sana lihat-lihat. Lu Zong. Semua ibu hamil sudah melakukan tes DNA. Ayo kita lihat hasilnya. Ya. Shen 11 yang kamu kandung. Hanya anak haram pantas tes DNA. Nansin, siapa yang anak haram belum tahu? Kamu ngapain?
Shen Seblasian Luzong adalah ayah anak saya. Kamu tidak berhak berdiri di sana. Apa yang sebenarnya terjadi? Selamat Luzong, kedua anak itu adalah milik Anda. Luzong, dua laporan tes ini. Satu milik istri, satu milik Nona Shen. Malam itu di mobil adalah Shen Seblasian. Bagaimana bisa hamil? Nona Shen, kamu tahu tidak? Mengaku sebagai keturunan keluarga Lu. Akan ada konsekuensi apa? Benar Shen Seblasian. Kamu untuk anak haram di perutmu. Mencari ayah dengan sengaja memalsukan. Berpikir untuk menarget Yuan. Tidak takut anak harammu tidak bisa lahir. Pemalsuan. Sepertinya kamu sangat ahli sekarang, bahkan I bisa menjadi pacar virtual kalau aku ingin anakku merasakan kasih sayang ayah, aku bisa membuatnya. Ngapain ambil risiko besar? Pemalsuan. Kamu masih keras kepala. Dengan keadaanmu yang miskin. Lahir pun hanya akan menjadi orang kecil. Harus mengambil kesempatan. Masuk ke keluarga besar seperti Lu. Sudah. Dia tidak memalsukan. Yuan. Apa yang baik dari wanita ini? Kamu malah terburu-buru menjadi orang bodoh. Lau Xiaozong. Ketika Nona Shen melakukan tes, saya dan Lu Zong selalu di sana. Kecuali di ruang tunggu, memang tidak ada waktu untuk memalsukan. Benar. Luzong sudah tahu. Ayah anak saya sudah meninggal. Lulu Zong, maaf. Ruangan tes salah mencetak laporan tes Nona Shen. Lu Zong, tim informasi menemukan. Tanggal 8 Februari pukul 10 malam Nona Shen muncul di sekitar area parkir Hotel Shangde. Nona Shen, apakah kamu harus memberiku penjelasan? Hah, tentu saja. Saya pergi sebagai supir pengganti. Jangan panik, jangan panik. Sekitar area parkir Hotel Shangde adalah area perlindungan VIP, tidak ada CCTV. Meskipun anak itu adalah Lu Yuan, tidak bisa membuktikan saya meminjam benih. Supir pengganti. Wanita malam itu sepertinya mengatakan sesuatu saat mengetuk jendela. Area parkir. Jangan-jangan malam itu dia di dalam mobil. Yuan, percayalah padaku. Malam itu kamu di mobil hanya ada aku Shen Seblasian. Sama sekali tidak mungkin mengandung anakmu. Supir pengganti seperti dia dalam satu malam tidak tahu bertemu berapa banyak. Pria mabuk siapa tahu bercampur dengan siapa. Bahkan mungkin tidak tahu siapa ayah anak itu. Jorok sekali. Diam. Bagaimana kalau Nona Shen melakukan lagi tes DNA? Asisten Zhang saya ini hamil loh. Kalau diambil darahnya terlalu banyak menyebabkan anemia, kamu yang tanggung. Cih. Kalau Shen Seblasian mengandung anakku, maka Kamu bilang Shen Seblasian itu benar-benar hamil. Anak Yuan. Tenang saja. Ini cuma salah paham, Dr. Wang sudah bilang. Dia sama sekali tidak melakukan tes DNA. Lagi pula kalau anak dalam kandungannya benar-benar milik Lu Zong. Sudah lama diumumkan dan diakui. Untuk orang miskin seperti dia, ini kesempatan mengubah nasib. Kamu benar, tapi aku lihat Yuan benar-benar berbeda padanya. Kalau dia tidak bisa tenang, maka habiskan dia. Kejadian kemarin terlalu kebetulan. Kalau begini terus aku takut. Shen Seblasian, Lu selalu menyuruhmu pergi ke kantor presiden direktur. Ah, aku datang. Shen Seblasian, kamu berpikir yang tidak-tidak, macam-macam yang kacau balau. Presdir Lu. Ini. kamu punya selera yang bagus, lebih langka lagi. Kamu sangat mengerti cara berpikir dari sudut pandang pelanggan. Tempat sekecil ini, kamu bisa melihatnya. Wawasan bisnis. Jika kamu bisa merancang satu setel pakaian hamil. Untuk berbagai profesi, aku bisa memberi kesempatan istimewa padamu untuk ikut serta dalam pengembangan produk baru perusahaan. Tapi Presdir Lu, aku ingin. Ini adalah agenda pertemuan keputusan produk baru 3 bulan lagi. Coba lihat.
Jika desain terpilih bukan hanya bisa menjadi produk unggulan yang diluncurkan musim depan, tapi juga mendapatkan hadiah uang sebesar 1 juta yuan demi biaya hidup anak. Lebih baik menunggu dapat hadiah baru pergi. Toh cuma 3 bulan. Presdir Lu, terima kasih banyak. Tidak hanya menemukan desainku yang dihina habis-habisan oleh manajer sebelumnya, tapi juga memberiku kesempatan untuk ikut serta dalam pengembangan produk baru. Presdir Lu minum kopi. Aduh. Maaf. Terakhir kali tamparan kali ini tumpahan kopi. Balas budi dengan kejahatan. Garis otot ini sama seperti pria malam itu. Pegang lagi. Aku ambilkan kemeja untukmu. Rancangan desain begitu rinci, tapi karakternya begitu ceroboh. Presdir Lu. Kenapa ada bekas gigitan ini? Apakah kamu tahu asal-usul bekas gigitan ini? Aku merasa ini terlalu kebetulan karena waktu kecil aku digigit anjing. Juga ada bekas gigitan seperti ini. Presdir Lu, aku duluan ya. Lu Yuan. Banyak sekali kebetulan ini. Benarkah ini hanya kebetulan? Tidak mungkin. Setelah mendapatkan hadiah 1 juta untuk desain produk baru, saya harus segera mengundurkan diri. Ayah. Berhenti, ku dengar kau membiarkan perusahaan seorang desainer magang ikut serta dalam pengembangan produk baru ini. Kalau begitu, biarkan Nansin juga ikut. Dia toh adalah ibumu, anakmu, hanya dia yang benar-benar bisa membantumu di masa depan. Hanya bisa ikut secara anonim untuk memastikan persaingan yang adil. Bagaimana kalau ikut secara anonim? Saya punya banyak cara untuk membuatmu menang. Tenang saja, tidak ada yang bisa merebut posisimu sebagai Nyonya Lu. Saya juga akan berusaha lebih keras. Kenapa ada bekas gigitan ini? Kau sudah melampaui batas. Yuan, aku hanya melihatmu tidak makan. Takut kau lapar, jadi aku membawakan semangkuk bubur. Tanpa izinku jangan masuk lagi. Kenapa aku hamil anakmu? Maksudku, anak semakin besar. Orang yang bergosip juga semakin banyak demi anak. Mari kita menikah. Sudah kubilang aku akan bertanggung jawab atas anak ini. Sekarang kau bisa keluar. Lu Yuan, kau pasti akan menyesal. Halo, bolehkah saya bertanya tentang baju hamil? Tidak perlu, terima kasih, tidak perlu. Kita sudah bercerai, kau tidak berhak mengambil uangku. Bercerai lagi kenapa? Kau hamil anakku seumur hidupmu. Kau tidak bisa lepas dariku, berikan padaku. Lepaskan, berikan padaku. Pergi kau. Siapa yang menendangku? Kau ingin mati ya? Ayo tersenyum, ada 40.000 penonton di live sedang menunggu untuk melihat. Kau memang kejam. Haha, kupikir seberapa hebat ternyata. Hanya seorang hamil yang muncul di depan umum. Semuanya barang rongsokan yang tidak ada yang mau. Barang rongsokan, kau sebaiknya bercermin. Lihat siapa yang benar. Sudah pernah lihat yang hidup dari istri, tapi belum pernah lihat yang hidup dari mantan istri. Untungnya aku anti nikah. Hanya akan membesarkan anak tanpa ayah, benar-benar menghindari orang sepertimu. Pria sampah. Wanita brengsek ini berani menghina aku. Aku. Pergi, biar kau mengganggu ibu hamil. Pria brengsek, huah. Aku.
Cepat pergi. Tunggu saja. Darah. Dokter, tolong selamatkan anakku. Aku tidak bisa kehilangan dia. Dokter hanya bilang ada tanda-tanda keguguran. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Mama jangan pergi. Aku beritahu hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah melahirkanmu dengan Xiao Zuolin. Mama. Luzong, Anda menyelamatkanku lagi. Menurut aturan dunia, utang nyawa harus dibalas dengan kerja keras. Sepertinya aku harus kerja untuk bos seumur hidup. Kamu bilang anak yang tidak diharapkan oleh ibunya. Apakah seharusnya tidak datang ke dunia ini? Tidak ada ibu yang tidak mencintai anaknya. Ketika ada 2 detak jantung dalam satu tubuh, nasib ibu dan anak tidak akan pernah terpisahkan. Terima kasih Luzong atas pengawalan khususnya. Aku duluan naik ya. Untungnya aku anti nikah, hanya akan membesarkan anak tanpa ayah. Membesarkan anak tanpa ayah tanpa masalah purna jual. Ayah anakmu benar-benar sudah meninggal. Atau ada orang lain? Tentu saja aku bilang begitu. Untuk menyembunyikan kesedihan karena ayah anakku meninggal. Nasibku terlalu sial. Aku terlalu susah. Kamulah lagi Shen 11-yan. Aku tidak akan membiarkan siapapun merebut anakku. Identitas pewaris grup Lu. Tunggu saja. Shen 11-yan, kenapa kamu memiliki banyak kebetulan? Mama. Yanyan, Mama sudah cari calon yang bagus untuk kamu. Mama, aku sudah bilang aku tidak mau menikah. Jangan terus-terusan mendesak aku. Shen 11-yan, kamu wanita yang tidak tahu malu. Hamil masih menggoda Yuan mau jadi selingkuhannya. Shen 11-yan benar-benar dekat dengan Pak Lu, aku sudah bilang. Aku lihat Shen 11-yan terburu-buru keluar dari kantor Pak Lu, mukanya merah padam. Dia tidak hamil. Masih nyetir ya? Aku dan Pak Lu tidak ada hubungan apa-apa. Kalau mau menyebar rumor, pikir dulu baik-baik, termasuk kamu. Apa kamu paranoid sampai tidak percaya sama pria? Ikat saja di pinggang kamu. Dia cuma magang. Dengan wajah genitnya bisa melampaui kita semua. Langsung dapat kualifikasi pengembangan produk baru. Apa kalian bisa menerima ini? Bukannya hanya desainer senior yang bisa ikut. Itu Shen 11-yan, kamu magang desain tanpa kaya apa hakmu? Ikut pengembangan skala besar ini salahkan diri sendiri. Tidak berani seperti dia hamil besar. Masih melakukan hal memalukan ini. Kalau begitu paham aturan tidak tertulis apa karena sudah praktek. Hei, Waktu saya sangat berharga. Tidak ada waktu buang-buang dengan kalian. Shen 11-yan, kamu merebut ayah anakku. Merebut sumber daya kita, kamu pikir bisa kabur hari ini. Jangan lihat CCTV sudah saya matikan. Hari ini kamu teriak sekeras apapun tidak ada yang akan menolongmu. Ayo semua beri dia pelajaran. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Shen 11-yan, kamu cuma mengandalkan. Anak haram dalam perutmu ini ingin ikut campur. Maka saya akan membuatmu jadi ayam yang tidak bisa bertelur. Lihat bagaimana kamu bersaing dengan saya. Nansin hamil anak Pak Lu. Coba sentuh anakku lagi. Shen 11-yan berani memukul saya. Ketahuilah anakku adalah nyawaku. Berani menyakitinya saya akan bertarung mati-matian. Kamu mengancam siapa? Saya hamil pewaris keluarga Lu. Bawa ke saya. Biarkan kamu mati bersama bayi keluarga Lu akan Apa kamu tidak saya. selesai sekolah 9 tahun sampai pengetahuan hukum dasar? Tidak ada badut yang menyebalkan.
Kalau begitu coba lihat siapa hari ini yang bisa membuatnya keguguran. Aku jamin kalian tidak akan bermasalah. Bahkan kalian akan naik jabatan dan gaji Nansin adalah calon istri dari bos Lu di masa depan. Jika kita membantunya sekarang, dia pasti juga akan memperhatikan kita, benar kan? Lagi pula Shen 11 itu pelakor. APA Salana, kita menghajar pelakor? Yang sudah cari masalah, Kalian jangan lupa kejadian tenang terakhir saja, kali. kali ini tidak ada CCTV. Selama kita tidak bilang, dia tidak akan punya bukti bahwa kita yang melakukannya. Baiklah, habis manis sepah dibuang. Nansin, jika sesuatu terjadi pada anakku, aku akan memberitahu bos Lu bahwa kamu sudah hamil 5 bulan. Anak dalam perutmu bukan anaknya. Bos Lu. Yuan, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya ingin merusak hubungan kita berdua. Semua rekan kerja tahu bahwa kamu sudah mual-mual 5 bulan lalu dan masih mengendapkan kehamilanmu untuk menyuruh orang lain melakukan pekerjaanmu. Jika aku tidak salah, bos Lu mungkin belum pernah melihat laporan pemeriksaan kehamilanmu, kan? Yuan, kamu benar-benar tidak percaya padaku? Baiklah, aku akan membuktikan kesucian diriku sendiri. Ini laporan pemeriksaan kehamilanku kemarin. Setiap indikator di sana bisa membuktikan bahwa anakku sekarang berusia 4 bulan. Jika tidak percaya, kamu bisa cek janin berusia 5 bulan. Memang bukan sebesar ini ukuran kepala dan pantatnya. Dokter Wang ternyata benar. Tidak sia-sia aku begadang dan diet ketat agar janin tumbuh lebih lambat, baru bisa menipu semua orang Yuan Shen 11. Dia terus menyerang anakku kali ini, bahkan langsung memfitnah kebersihan anakku dan diriku. Kamu harus adil padaku. Benar, aku rasa dia iri. Anak dalam perat Nan Xian sangat Aku berharga. benar-benar kasihan dengan anakmu. Belum lahir sudah dijadikan alat untuk menuduh orang lain. Bos Lu, aku punya bukti bahwa aku mengalami perundungan di tempat kerja. Siapa hari ini yang bisa membuat anak dalam perutnya keguguran? Aku jamin kalian tidak akan bermasalah, bahkan akan naik jabatan dan gaji. Shen 11 wanita ini berani merekam suara. Mereka semua adalah pelaku dalam perundungan ini. Lu tidak akan menyimpan sampah. Selesaikan pengunduran diri dalam 3 menit. Kalau tidak akan diblokir di seluruh industri. Shen 11, aku tidak akan berhenti begitu saja. Datang. Kamu harus membela saya benar-benar hamil. Yuan, bagaimana bisa kamu mempermalukan Nansin di depan banyak orang? Kamu harus tahu. Dia sedang mengandung anakmu. Katakan padaku. Apa tanda di tubuh saya? Kamu semakin tidak mengerti. Di depan orang tua kamu malah mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Tandanya ada di sini. Aneh, malam itu jelas tidak ada rasa jijik secara fisiologis. Kamu sudah dewasa, lain kali bertindaklah dengan tenang. Di depan orang lain. Ingatlah untuk menjaga muka Nansin. Aku lelah, aku akan istirahat dulu. Lu, kalau kamu masih meragukan anak Shen, mengapa tidak menipunya untuk tes lagi? Ini tidak menghormati Shen apalagi. Kalau menyebabkan anemia, kamu yang bertanggung jawab. Tampaknya Lu jatuh cinta. Shen 11 ada yang mencarimu di bawah. Anak saya bekerja di sini, kenapa tidak boleh masuk? Yanyan, ini. Ayah ibu. Ayo. Anjing yang mengandalkan tuannya Ayo. Bukankah sudah saya bilang jangan beritahu dia saya di sini? Bagaimanapun dia adalah ayahmu. Ah, kamu pikir bekerja di sini tidak perlu pulang untuk menikah HMPH? Saya pikir kamu kuliah sampai hati kamu liar. Ayo pulang dengan saya. Ah, saya tidak mau. Ah, Yanyan, ayahmu kali ini telah mencarikan jodoh yang baik untukmu. Pihak lain langsung memberikan 30 juta mahar. Kamu menikah ke sana pasti akan bahagia. Jadi kamu mau menjual saya untuk 30 juta?
Yanyan, bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu tentang ibu? Kami juga melakukan ini untuk kebaikanmu, kamu sudah dewasa. Tidak menikah terus. Kalau suatu hari ibu tiada ibu sampai mati, juga tidak akan bisa tenang, Yanyan. Ibu, kalau aku menikah dengan pria seperti dia dan hidup seperti ibu, apakah ibu akan tenang? Kamu anak durhaka sudah besar ya. Bahkan ayahmu sendiri berani kamu ceritakan. Hari ini kalau kamu tidak pulang dengan kulihat, aku tidak memukulmu sampai mati. Kalau begitu pukul saja aku sampai mati, bawa mayatku untuk menukar maharmu. Yanyan, bagaimana bisa berbicara seperti itu dengan ayahmu? Lihatlah anak yang kamu ajari. Ibu, Baiklah. Hari ini aku tidak akan memukulmu. Aku akan cari pemimpinmu. Siapa pemimpinnya, keluar lihat. Bagaimana karyawanmu memperlakukan ayahnya, kalian tidak peduli. Siapa pemimpinnya, keluar lihat. Rapat desain produk baru, jangan cari masalah. baiklah, aku akan pulang dulu denganmu. Ayo. Ayo. Bukannya ketemuan makan. Kenapa sampai di sini? Kita mau ambil barang di kamar. Ayo. Tidak mungkin, bagaimana mungkin kalian tinggal di hotel bagus ini? Hahaha, masuk saja kamu. Luzong ini sudah hotel ke-1001 yang kamu akuisisi. Ibu, Aduh. Tidak menyangka Shen Yao dan istrinya tidak begitu menarik. Tapi anak perempuannya sangat cantik. 30 juta mahar ini tidak sia-sia. kamu sudah ditipu mereka. Aku sudah hamil 4 bulan. Jangan main-main dengan aku. Ayahmu sudah bilang padaku kamu ini wanita. Banyak akal, satu kata pun tidak bisa dipercaya. Ayo sayang, kemari. Aduh. Ibu, buka pintu. Ibu, Bagaimana kalau kita buka pintu saja? Kebaikan wanita. Kalau waktu itu kamu tidak melepaskannya, aku tidak perlu repot seperti ini. Jangan pukul. Yanyan, kamu ikuti saja dia. Kita wanita harus melewati tahap ini. Haha, percuma. Kamu tidak bisa kabur. penahanan ilegal ditambah pelecehan. 3 tahun penjara minimal, kamu berani bertaruh. Pintu ini ditutup orang tuamu. Apa hubungannya dengan saya? Dan orang tuamu malah menyuruh saya merasakan pengalaman yang baik. Kalau masih perawan, saya tambah 20 juta. Karena kamu menghitungnya dengan jelas. Saya akan beri kamu 2 kali lipat. Uang mana ada artinya dibanding wanita. Terutama wanita cantik seperti kamu yang pedas. Manajer Lu, suaranya sepertinya dari ruangan ini. Buka pintu. Tuan, ini masalah hidup mati, tolong minggir. Pergi. Di dalam ini anak saya dan menantu saya. Kamu ikut campur apa? Cek CCTV, ini hotel keluarga Lu. Tidak ada tempat untuk hal kotor. Ya. Manajer Lu, setengah jam lalu Nona Shen masuk. Ada APA. Minggir. Shen Seblasian adalah anak saya. Kamu hanya Ayah anak itu. Nona Shen, kamu terlaya, saya panggil ambulans. Bos Li, kenapa kamu terluka? Dia orang gila. Bukan darah saya. Pergi ke rumah sakit dulu. Shen Seblasian, kamu anak durhaka. Cepat minta maaf ke Bos Li. Kalian orang tua tidak tahu Nona Shen hamil. Saya tidak apa-apa, ayo kita pergi. Saya alergi sama binatang. Tunggu, pantas saja kamu menolak saya. Ternyata di luar ada pria lain ya. Shen Yao, kembalikan uang saya. Saya tidak mau barang jelek seperti ini. Kamu ajari anakmu yang baik, kamu membuat muka saya sangat malu. Yanyan, ini memang salah kamu. Anak perempuan tidak boleh sembarangan. Dia manusia, bukan barang. Kamu siapa berani-beraninya menegurku? Luzong.
Bawa mereka ke kantor polisi. Lepaskan aku ya, Nyan. Anak ini benar-benar kuat tadi masih terlihat. Terkejut tapi sekarang sudah pulih. Tenang saja. Saya sudah sembuh total sekarang bisa langsung kerja. Tidak usah buru-buru, istirahatlah dengan tenang. Oh ya, orang tua saya mungkin salah paham tentang hubungan kita dan mengetahui identitasmu jika mereka mengajukan permintaan yang berlebihan. Jangan pernah setuju. Saya tahu. Sebenarnya tidak masalah. Sejak kecil, melihat ibu saya dipukul tapi tidak melawan, justru membuat saya kehilangan keinginan untuk menikah. Tidak terlihat dia yang tampak optimis. Menyimpan kesedihan yang begitu besar di dalam hatinya. Kamu dan ibumu. Penampilan dan karakter sangat berbeda. Bahkan jika menikah juga akan berbeda. Anak adalah hal yang besar, kamu istirahatlah beberapa hari lagi. Jarak ke acara peluncuran produk semakin dekat. Saya harus berjuang untuk hadiah jutaan. Ayo mama ajak kamu cari uang untuk susu. Survei jalanan sudah hampir selesai. Kali ini harus lebih tepat. Cari beberapa tempat yang berhubungan dengan konsumsi ibu hamil. Tempat yoga. Banyak ibu hamil. Ini benar-benar cocok untuk survei saya. Non, kami hanya melayani klien kartu tahunan VIP. Boleh saya masuk lihat sebentar? Tidak boleh kalau mengganggu. Klien kami yang terhormat, bagaimana kamu tidak punya uang untuk membeli kartu kan? Tidak punya uang berani punya anak. Bagaimana waktu ibumu melahirkanmu? Bawa tambang emas, kamu sebaiknya melihat. Sikapmu yang suka pilih-pilih, jangan sampai mempermalukan diri. Pergi sana. Jangan ganggu bisnis saya. Ini sikap pelayanan kalian. Luzong. Seharusnya istirahat di rumah sakit kan? Wah, malah bawa suami ke sini ya. Tampan itu buat apa? Tetap aja nggak punya uang buat bikin kartu. Pergi sana semua. Kartu. Aku bisa bikin kapan aja. Tapi sekarang kamu harus minta maaf. Maaf, ini semua salahku. Silakan masuk. Ganti orang aja yang layanin. Nona Shen, suamimu benar-benar baik padamu. Pilih paket termahal tanpa ragu. Benar-benar mencintaimu dan anak-anak. Kami bukan. Nona Shen, jangan sungkan, suamimu jelas-jelas suami dan ayah yang baik. Kamu benar-benar beruntung. Nona Shen, perlakuanmu benar-benar istimewa. Si Olu. Kamu ngeluarin uang banyak buat aku. Jangan-jangan kamu suka sama aku. Biaya pengembangan perusahaan seharusnya direimburse. CEO Lu rapat dengan Sheng Lang tinggal 10 menit lagi. Pasangan lain sudah pada datang. Tinggal kalian aja buruan masuk. Kami masih ada urusan. Lain kali ya, lain kali. Bagaimana bisa orang tua malas-malasan? Data klinis sudah membuktikan. Calon orang tua yang rajin yoga berdua bisa bikin perkembangan otak janin lebih baik dari rata-rata. Lebih dari 10%. Benarkah yoga berdua seefektif itu? Ya. CEO Lu yang bijaksana dan perkasa, bisakah kamu buat sedikit pengorbanan kecil? Anggap saja. Untuk kesehatan fisik dan mental karyawan. Bisa, tapi kamu harus tunjukin proposal yang memuaskan aku. Batalin rapat dengan Sheng Lang sekalian beli tempat yoga ini. Sayap.
Ayo ganti baju yoga. Xiao Lu ini benar-benar gila. Ya seperti itu. Sekarang bayi sudah merasakan keamanan 2 kali lipat. Ternyata kalian sudah berhubungan dari dulu. Aku akan diboikot oleh seluruh industri. Sekarang rentangkan tangan kalian. Dan genggam erat tangan satu sama lain. Rasakan detak jantung masing-masing. Sensasi ini terasa sangat familiar. Tangan kesemutan-kesemutan. Kenapa kamu merasa bersalah? Bagaimana bisa tidak ada? Kalian berdua sangat mesra suasana penasinta seperti ini. Sangat baik untuk perkembangan bayi. Kalian harus tetap bertahan ya. Aduh. Banyak sekali inspirasi. Aku harus segera menggambarnya, kalau tidak, inspirasi itu akan melompat keluar dari kepalaku. Untuk masalah desain ke depannya, langsung laporkan padaku. Kalian tidak membiarkanku hidup tenang. Maka aku juga tidak akan membiarkan kalian hidup tenang. 1 juta kamu akan melihat banyak sekali foto seperti ini. Kamu sudah punya keluarga tapi masih saja membuat berita skandal. Kamu tidak bertanggung jawab pada anakmu. Kalau kamu tidak mau menikah, baiklah. Maka berikan 10% saham perusahaan pada anak di kandungan Nansin. Ayah, kenapa kamu begitu peduli padanya? Ini bukan salah ayah. Semua ini karena kamu tidak peduli sama sekali pada anak kita. Benar sekali. Aku adalah kakek dari anak itu. Aku peduli pada cucuku sendiri, ada salahnya. Justru kamu, setiap hari di luar dengan wanita lain. Mengerjakan hal-hal yang tidak jelas, bagaimana orang lain memandang cucuku. Ayah, dulu saat ayah ada di berita skandal, kamu bilang padaku bahwa itu semua tidak bisa dipercaya. Kalau begitu berikan saja sebagian saham pada anakmu sendiri. Tidak ada salahnya kan? Kalau aku tidak salah ingat ayah, kamu hanya punya 2% saham di perusahaan. Pikirkan baik-baik konsekuensinya sebelum melangkah terlalu jauh. Kalau kamu tidak menganggapku, maka jangan salahkan aku. Tidak mempedulikan hubungan ayah dan anak. Hei, asal kamu mau membantuku mengerjakan satu hal lagi, kamu tidak hanya akan mendapatkan 1 juta, masih bisa membersihkan nama baik. Hei, kamu kan yang di berita itu yang hamil besar. Dan jadi wanita simpanan, sungguh memalukan. Jadi simpanan masih bisa sebegitu sombongnya. Nggak pernah belajar arti malu ya? Saya sarankan kalian fokus pada hal yang lebih penting. Contohnya, belajar dulu pakai otak mikir. Minggir, saya mau terlambat kerja. Kerja? Kamu aja? Wanita yang cari uang dengan rebahan sok-sokan jadi karyawan. Anak yang dilahirkan dari orang seperti ini, pasti juga nggak bakal bagus. Coba kamu bilang lagi tentang anak saya. Manajer Lu ada masalah. Nona Shen dikerumuni di bawah. Bangsat, jangan gegabah. Kalau anak dalam kandungannya benar-benar anak manajer Lu, kamu bisa kena masalah besar kalau nekat. Saya tahu siapa ayah anak itu. Anak dalam kandungan Shen 11-an adalah anaknya. Benar. Anak dalam kandungannya adalah anak saya. Tapi si bangsat ini, demi kekayaan dan kemewahan,
Bisa-bisanya hamil anak saya tapi malah merayu manajer Lu, dan membuat saya kehilangan pekerjaan. Sial banget ketemu wanita seperti ini. Karena dia merayu manajer Lu, membuat anak saya tidak mendapat kasih sayang ayah. Saya salah apa? Sama-sama hamil. Oh, kamu gak punya empati, tega banget mengintimidasi. Wanita hamil lain gak tahu diri. Orang yang merusak rumah tangga orang lain gak pantas punya anak. Benar? Orang brengsek seperti ini nggak pantas punya anak saya. Ayo ikut saya ke rumah sakit untuk menggugurkan. Lepaskan dengan sikap pengecutmu. Pantas saja saya mual kalau nggak punya cermin. Mending kencing di air liur biar bisa lihat wajahmu. Baiklah brengsek, saya cuma memeluk. Shen Seblasian, saya mohon. Kembalikan ayah anak saya, kamu dan suamimu. Bisa nggak hidup rukun saja? Benar, asal kamu mau berubah sekarang ikut saya pulang. Saya bisa memaafkan. Karena kamu bilang anak itu adalah anakmu. Katakan kapan anak itu dikandung. Kamu siap malam mireu saya mana, tahu kapan anak itu dikandung. Sini saya kasih tahu anak saya adalah tanggal 18 Februari itu kamu hamil, sedangkan kamu sepanjang hari sibuk tim building dengan departemen desain. Seluruh departemen desain bisa jadi saksi. Anakmu adalah milikku. Bagaimana mungkin? 18 Februari parkiran ke kantor wanita. Udah jangan ngomong lagi. Yuan Shen Seblasian, dia bohong sama kamu. Anak Shen Seblasian itu punya dia. Betul, anak dalam perutnya itu punyaku. Jangan bilang kamu ini bodoh banget jadi alat. Walaupun leluhurmu 18 generasi digabung, nggak layak aku melahirkan anak buat kamu. Si sampah, Sio Lu, Bersihkan tempat ini. ya bawa mereka semua pergi. Lepasin aku. Atau kamu mau konfrontasi di depan umum? Aduh, bayinya gerak-gerak terus. Cepetan pergi. Anakku nggak butuh ayah. Numpang hamil terus ninggalin bapaknya. Kamu nggak bisa kabur. CEO lu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Ninggalin tanda terus kabur. Ini jelas bekas gigitan anjing corgi. Masih aja ngotot. Yang ini pasti kamu kenalkan. Ambil dana. Ini dana buat kamu. Pria kita nggak bakal ketemu lagi. Sekarang hancur. Sekarang beneran terbukti. Cepat ngeles dong CEO lu. Kamu ngomong apa sih, telingaku rusak ya? Atau otakmu? Kamu nggak boleh masuk, minggir. Yuan, kamu demi wanita nggak jelas ini. Sampai bikin Nansin dan anakmu jadi bahan tertawaan. Aku nggak jelas. Masa nggak malu-maluin? Ambil anak umur 5 bulan, dibilang anaknya CEO lu. Yuan, kamu cuma diam aja, lihat dia. Fitnahin anak kita. Anak kita. Sio Lu, ahli forensik dari luar negeri, sudah menunggu di luar pintu sejak lama. Setelah hasilnya keluar, kirim orang yang menipu saya ke Afrika Selatan. Ya, Yuan, kamu tidak bisa melakukan ini. Karena anak ini adalah anak ayahmu. Ayah. Kasih sayang ayahmu benar-benar unik. bukan Yuan. Dengarkan penjelasanku. Ya Tuhan. Apakah ini bisa didengar tanpa bayar? Apakah kita akan dibungkam?
Ini urusan keluarga kalian. Saya tidak pantas berada di sini. Kamu bukan orang luar. Lebih baik kamu jelaskan ke ibuku. Anak durhaka berani menyembunyikan ini dariku. Hubungi ibumu. CEO Lu. Panggil aku Yuan. Aku akan bertanggung jawab untukmu dan anak ini. CEO yang otoriter jatuh cinta padaku yang hamil. Tidak perlu. Kamu tinggal di mana sekarang kita pindah. Kedepannya aku yang akan merawatmu dan anak ini. Pindah kamu mau tinggal bersama, tunggu dulu. CEO Lu, anak ini benar-benar bukan milikmu. Kalau begitu kita periksa sekarang. Tidak perlu, kata dokter. Jika tes DNA dilakukan terlalu sering, anak bisa terkena sindrom kesulitan memilih ya benar. Nanti kalau pesan burger bisa bingung 1 jam, itu akan merepotkan. Anakku tidak perlu memilih. Kamu mau pergi kemana lagi? Mengurus surat nikah. Aku tidak percaya. Dulu Lu Qiang meninggalkanmu tanpa pamit. Dan pergi begitu saja. Sekarang dia akan mendengarkanmu dan kembali. Sayang, Dan kamu anak ini adalah kartu as kita. Siapa yang menyuruhmu mengatakannya sekarang? aku juga terpaksa kalau benar-benar dikirim ke Afrika Selatan, aku dan anak ini seumur hidup tidak akan bertemu lagi denganmu sebenarnya. Sebenarnya lebih baik diungkapkan. Anak kita dan Lu Yuan saudara seayah. Dengan mengungkapkannya kita bisa berjuang. Orang-orang sudah pulang kerja, bagaimana kalau lain kali saja? Beritahu kantor catatan sipil hari ini lembur. Sepertinya hari ini tidak bisa dihindari. Bagaimana kalau kita nikah dulu? Tunggu sampai dapat bonus baru kita kabur. Sudah puas lihat. Kamu turunkan aku dulu. Lu. Yuan nikah boleh. Tapi harus nikah rahasia. Dengan begitu aku bisa lancar pergi tinggalkan anak. Aku tidak pantas dilihat. Tidak juga. Yang penting nikah rahasia. Lebih mudah ikut pameran produk baru dengan adil. Baik. Kalau begitu kita umumkan setelah pameran produk baru. Kamu baik-baik saja. Kalian brengsek, kalian tidak tahu. Aku yang pemilik rumah ini. Rumah ini berkeluarga Lu, bukan Xiao. Nyonya, Lu Qiang, kapan kamu kembali? perlu aku ingatkan lagi. Di sini keluarga Lu. Cepat pergi dari sini. Jangan kotori mataku. Kamu jangan lupa. Siapa yang dulu meninggalkan anak? Kamu usir aku, kamu tidak takut dia semakin membenci kamu. Ayah. Berita skandal yang membuat ibu pergi dulu. Bukan kamu yang merencanakannya. Kamu sudah tahu. Sayang, aku salah. Kamu bisa maafkan aku, mulai sekarang kita keluarga. Hidup bahagia. Xiao Zuolin, mulai hari ini, semua yang diberikan keluarga Lu padamu akan ditarik kembali sekarang. Bawa pacar gelapmu pergi dari sini. Ibu, ayo kita masuk. Selesai. Anak, maafkan ibu. Dulu ibu tidak seharusnya karena sedih, lalu pergi begitu saja. Aku kemudian ingin kembali mencari kamu. Tapi Xiao Zuolin bilang, kamu sangat membenciku. Jadi, Mama tidak berani. Mama.
Dulu aku pernah kesal tapi kata-kata 11 Yan membuka simpul di hatiku. Baiklah, baiklah kalian. Semua anak baik ya nak. Kapan kamu mau bawa mama ketemu menantu? Nanti saja. Sudah punya anak masih malu-malu. Sungguh. Kamu tidak mau bawa mama ketemu. Mama sendiri yang pergi. Siapa sih cantik di cermin ini? Bahkan mempesona padaku. Nak, sepertinya Mama baru-baru ini merawatmu dengan baik. Sudah besar lagi. Ini bukan untukmu. Sabar dulu, nanti malam Mama ajak makan enak. Apa itu? Lu Zong itu keripik pedas. Belum pernah coba Nona Shen. Istri sedang hamil mana boleh makan. Makanan tidak sehat seperti itu. Kedepannya perusahaan siapkan camilan sore khusus untuk ibu hamil. Kamu yang beli sendiri. Baik. Lu Zong yang biasanya berkuasa di Mal, kali ini benar-benar kalah. Bayangkan, Lu Zong yang dingin seperti es. Malam ini harus tidur dengan spray merah muda istri. Semua beruntung Lu Zong traktir camilan sore. Datang ada camilan sore. Bagus, terima kasih. Habis? Tidak apa-apa. Kenapa kurang satu? Jangan-jangan dia membuat Lu Zong marah. Nona Shen ini Lu Zong. Memesan camilan sore untukmu khusus ibu hamil. Benefit karyawan perusahaan kita sungguh luar biasa. Sampaikan terima kasihku pada Lu Zong. Nyonya udah kebanyakan acting. Aku mau ketemu menantuku. Mana menantuku? Lihat aja, pasti anak yang beruntung. Anda siapa? Aku Ibu Yuan. Nyonya tua Lu Zong ini nikah diam-diam. Nikah diam-diam, dia dicuekin. Kayaknya kita harus bantu dia. Anak baik, dengerin Mama. Nanti kamu gak perlu kerja apa-apa. Siapin satu kantor mewah. Khusus buat menantuku buat bersenang-senang. Mama. Ini Mama kasih ke kamu ini. Ini hadiah ganti panggilan dari Mama. Dia Ibu Lu Yuan. Bukan tante, kamu salah. Dengerin. Ini bukan gelang antik yang muncul di berita, yang harganya miliaran. Shen 11 Yan dan Lu Zong. Apa hubungannya? Salah paham, semua salah paham. Nona Shen dan Lu Zong. Gak ada hubungannya, betul. Emang gak ada hubungannya. Mama, kenapa kamu datang? Panggil Mama aja, gak sebagus orang lain kamu ini. Kamu ganteng gini buat apa gak ada status resmi? Gak bisa dapetin, gimana mau jaga menantuku dan cucuku? Aku cuma Lu Zong ganti kursi buat semua orang. Selain itu Nona Shen ini hamil. Nanti ada kursi khusus ibu hamil yang dikirim.
Luzong perhatian sama semua orang siapin. Alat pijat leher selain itu, ada alat pijat leher khusus ibu hamil. Dikirim. Asisten Zhang Luzong mau kasih kita apa lagi? Luzong siapin skincare buat semua orang. Skincare khusus ibu hamil. Selain itu dikirim. Kamu duduk yang benar dulu. Jangan gerak-gerak. Bukan katanya nikah diam-diam. Kamu ini ngapain sih? Cuma tunjangan karyawan aja. Aku peringatin kamu. Kamu berani bocorin hubungan kita, aku bakal. Bagaimana? Aku akan menyebarkan gosip tentangmu. Aku bilang kamu impoten. Mari kita coba cara lain. Kamu datang mencariku setiap hari. Mimpi bayaranku mahal. Pergi sana. Ayo kita bolos kerja periksa kehamilan. Tuan yang saya kandung adalah bayi, bukan ranjau. Kata dokter. Sekarang sangat krusial. Bayi. Kamu punya ayah yang baik. Tapi, ibu tetap akan membawamu pergi. Meninggalkan ayahmu sendiri. Memanjakan seorang wanita. Kamu benar-benar memalukan. Ya, kamu tidak memalukan. Kamu hanya ingin mengubah anak menjadi cucu. Udara di sini sudah tercemar, ayo kita pergi. Dia melindungiku. Benar-benar pecinta. Maka aku akan menghancurkan Shen 11 Yan. Cari cara untuk menghubungi orang tuanya. Lagi-lagi memanggilku untuk apa? Buka bajumu berbaring. Apa? Pilih aroma yang kamu suka, aku akan mengoleskannya untukmu. Aku teringat. Aku masih punya pekerjaan yang belum selesai. Merawatmu dan anak adalah pekerjaanku. Tuan, apakah Anda pijat profesional atau cuma cari kesempatan? Tentu saja merawat ibu hamil. Yuan, lihat apa yang aku bawa untukmu. Katanya ini yang paling disukai anak-anak. Yuan, kamu di mana? Yuan? Jangan bergerak, tidak baik untuk pendidikan janin. Cerita pendidikan janin hari ini belum selesai. Lu Yuan sudah cukup belum? Kenapa? Bosan melihat wajahku. Coba lihat dari posisi lain. Jangan marah. Katakan sesuatu yang kamu suka dengar. Rapat pengembangan produk baru. Itulah rangkaian. Konsep desain pakaian hamil dan daya tarik pasarnya. Terima kasih atas dukungan dan pengakuan semua. Saya umumkan Shen 11 Yan memenangkan. Tunggu. Ayah ibu. Kalian kenapa datang? Kalian datang buat apa? Ibu, Saya ayahnya Shen 11 Yan. Saya mau ungkap. Semua karyanya adalah jiplakan. Lihatlah semua. Semua karya mereka. Karya-karya ini sudah terdaftar sejak lama. Dia pasti tidak mungkin mendesainnya. Manajer Xiao bilang, asal urusan hari ini beres. Saya bisa dapat 3 juta. Anggap saja ini hadiah dari anakmu yang gagal.
Saya ibunya Shen Seblasian. Ini ijazah anak saya, lulusan jurusan akuntansi. Saya bersaksi anak saya Yanyan tidak pernah belajar desain. Sepertinya saya harus pergi. Ibu kali ini. Saya juga tidak akan kasih tahu alamat saya. Jangan takut ada saya. Saya percaya karya Shen Seblasian. Semua adalah hasil karyanya sendiri. Saya percaya Yanyan. Nanti saya akan panggil kamu 11-11. Agar tidak sama dengan panggilan orang lain. Sial. Terima kasih. Kamu bilang percaya ya percaya kalau berani. Kalian juga tunjukkan buktinya. Para pemegang saham ini, sketsa Nona Shen. Beberapa bulan terakhir, silakan dilihat. Rekaman CCTV juga bisa membuktikan sketsa Nona Shen. Semua dikerjakan sendiri oleh Nona Shen. Ternyata kamu sudah siapkan semuanya. Saya tahu kamu sangat peduli dengan desain produk baru ini. Saya juga akan jaga mimpimu. Berani berbuat onar di perusahaan lu. Cepat keluarkan mereka. Shen Seblasian, kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Kamu biarkan mereka memperlakukan orang tuamu seperti itu. Yanyan? Jangan khawatir, mereka tahu batasnya. Dan karyamu yang dicuri. Kami juga akan menuntut hak. Tidak akan membiarkan usahamu sia-sia. Saya umumkan Shen Seblasian sebagai pemenang. Acara peluncuran produk baru kali ini, satu-satunya penerima hadiah jutaan. Ada yang keberatan. Terima kasih untuk semua yang kamu lakukan untukku dan anak kita. Tapi semuanya harus berakhir. Acara peluncuran produk baru kali ini sangat penting bagi kita. Harap semua departemen segera menyerahkan proposal. Yuan, menantuku hilang. Keluar. Kamu masih menunggu apa? Cepat cari. Cepat. Dia tidak mencintaiku, mengapa memaksanya? Nak, ada beberapa hal. Harus dijelaskan langsung. Jangan biarkan penyesalan kita terulang pada 11-11. Lu Yuan, kamu baik. Tapi dalam rencana hidupku dan anak, tidak ada pilihan untuk ayah. Lu. Ditemukan istri di stasiun kereta cepat. Lu tidak menemukan informasi tentang keberangkatan Shen di bandara. Terus pantau. Tidak peduli biaya, keluarkan perintah pencarian. Ya, Shen Seblasian. Meski harus menggali tanah sedalam 3 meter, aku akan menemukanmu dan anak. Nak sudah mengerti. Bertarung melawan bos besar, harus mengambil jalan yang tidak biasa dengan pengalaman hidupnya. Pasti tidak tahu bahwa naik bus bisa juga ke kota lain. Nak, istirahatlah sebentar. Kamu akan jatuh sakit. Bagaimana bisa mencari mereka? Yuan, Lu, semua sistem sedang diawasi dengan ketat. Tidak ada kabar tentang Nyonya. Ibu. Apakah aku sudah tidak punya kesempatan lagi? Di tempat yang bahkan kurir pun tidak bisa sampai, aku tidak percaya masih bisa ditemukan oleh Lu Yuan.
Kemana dia pergi? Bagaimana bisa tidak ada jejak sama sekali? Lu. Orang tua Nyonya tidak pergi. Mungkin mereka tahu kemana Nyonya pergi. Kamu minggir. Orang yang tidak punya mata. Tidak lihat aku sedang nonton TV. Berikan HP-nya padaku, aku tidak percaya. Shen 11 Yan si brengsek itu. Tidak menghubungimu, ambil. Jangan pukul aku. Mr. Shen. Xiao tidak bohong padaku. Lu Yuan benar-benar datang asal kamu manfaatkan dengan baik. Kabar tentang putrimu. Suruh dia menyerahkan saham. Keuntungan tidak akan kurang untukmu. Asal kamu beritahu tentang Nyonya. Keberadaan Miss Shen. Uang ini semua milikmu. Tapi, kami juga tidak tahu. Di mana dia? Siapa yang tidak tahu? Di mana sebenarnya? Ingin tahu keberadaan putriku. Uang segini tidak cukup. Ambil saham grup Lu. 10% tidak. 20% untuk menukarnya. Berikan padanya. Tidak menyangka si gadis itu. Ternyata sangat berharga. Si gadis itu. Bilang dia mau pergi ke pantai. Anaknya terlalu besar. Bagaimana kalau ke rumah sakit? Tidak bisa pergi. Shen 11 Yan. Di mana kamu sembunyikan? Lu 3 bulan ini kami sedang mencari di mana-mana. Pantai dalam dan luar negeri, tidak ada jejak Nyonya pergi. Pelan-pelan. Inilah hari-hari yang harus aku Shen Yao jalani. Menantu yang baik. Kamu membawakan uang lagi untukku. Tuan Shen, saya menyarankan Anda segera mengatakan keberadaan Nona Shen jika tidak. Apa? Saya sudah memberitahu kalian dia pergi ke pantai. Kalian sendiri tidak bisa menemukannya, apa urusanku? Dalam 3 menit buka mulutnya paksa. Jangan. Saat kamu masih di perut ibumu, setiap kali ibumu melukis dan menggambar, kamu selalu sangat bersemangat. Maka dari itu kita panggil saja kamu Tutu. Tuan Lu, saya mohon. Lepaskan dia, kami benar-benar tidak tahu. Di mana Yanyan berada? Wanita sialan, apa yang kau omongkan sembarangan? Kesabaranku sudah habis. Dia kan ayahnya Yanyan. Awasi mereka dengan ketat. Ya. Lihatlah, aku sudah menambal lubangnya. Tutu kecil, tanganmu sangat cekatan. Bahkan menjahit bunga untuk nenek. Tentu saja ibuku adalah desainer terkenal. Saat aku masih di perutnya, aku sudah pandai merancang. Anak pintar. Seorang anak laki-laki. Setiap hari menjahit dan menyulam. Seperti apa jadinya? Ibu tunggal. Anaknya bisa jadi baik kemana? Kalian berbicara sembarangan. Ibuku bilang ini bakat. Hanya bocah cilik sepertimu juga bakat. Shen Tutu, lihat betapa. Kalau punya kemampuan bawa pulang hadiah besar. Cepat pergi membuli anak kecil. Memalukan sekali. Shen Tutu, bagaimana bisa kamu memetik semua bunga yang aku tanam? Kemarilah. Bu, mereka tidak mati. Hanya demi seni telah mengorbankan diri. Kemarilah.
Tuan Lu, mari makan dulu. Sudah 5 tahun. Jika Nyonya ingin ikut kompetisi desain, pasti sudah ikut sejak dulu. Makanan bergizi untuk anak kos sama kayak kemarin. Anak ini mirip banget sama kamu. Kompetisi desain tahun ini diadakan di tempat lain. Ya, Kompetisi desain dengan standar setinggi ini. Tutu, kamu yakin ini bisa diikuti sama anak kecil? Tenang aja Bu, aku kan udah belajar di perut kamu. Jadi desainer hebat. Oke, kamu harus semangat ya. Nanti, bayar biaya belajarnya. Mama, tulisan di papan ini apa sih? Dasar kamu gak belajar baca tulis, sekarang gak bisa bacakan grup lu. Mama, kenapa kamu juga gak tahu? Mama, kompetisi udah mau mulai. Kamu mau bawa aku kemana? Nanti kita bicara lagi. Mama, dia siapa? Kamu Tutu. Salah orang. Belum capek lari. Lari, kenapa gak lari? Lari itu baik buat kesehatan. jangan foto. Udah jangan foto. Foto. Lu jangan sampai orang lain tahu. Jangan kira aku gampang dibohongi. Perkenalkan, ini istriku. Dan anakku. Kamu popo aku. Ya, aku papa kamu. Tutu kayaknya suka sama dia. Lu akhirnya berhasil. Apa 11-11 sama cucuku? Mau pulang bagus-bagus. Aku harus siapin hadiah buat mereka. Sama harta karun keluarga Lu. Semua buat cucuku. Keturunan Lu. Rencana 5 tahun. Saatnya menjaring. Kenapa, nak? Nenek di bawah bau banget. Bilang dia pindah-pindah. Udah besok papa. Bersin nenek itu. Kapan kita bisa pergi dari kompleks jelek ini? Jangan buru-buru, sebentar lagi. Kita bisa dapatkan semua milik keluarga Lu. Kenapa belum datang juga? Mama. Nenek. Tutu. Hati-hati, hati-hati. Anak nakal ini. Biar nenek lihat cucu kesayangan nenek. Sudah 5 tahun merawat, hasilnya dinikmati orang lain. Kamu merawat anak ini dengan sangat baik. Kamu yang susah payah. Nenek salah ngomong. Tutu yang merawat Mama dengan baik. Benarkah Tutu, ceritain dong? Tutu gimana caranya merawat Mama? Kalau berani ngomong sembarangan, aku kasih lihat ke semua orang. Foto kamu waktu telanjang bulat. Aku salah. Enggak salah, ayo kita masuk ke dalam. Banyak sekali mainan. Main yuk. Apa ini pindahin seluruh mall ke sini?
Enggak perlu pindahin seluruh mall. Bisa jadi tempat bermainnya. Dia cuma keras kepala. Semua ini dikumpulkannya. Sedikit demi sedikit selama ini. Ngomong-ngomong Yuan, kamu temani 11-11. Ke kamar yuk. Oke. Sebenarnya enggak perlu siapin kamar khusus. Aku sama Tutu besok pergi. Kamu masih mau pergi? Pak Lu, aku enggak punya kebiasaan tinggal di rumah orang lain. Ini rumah kita. Pak Lu, aku sama kamu belum cukup dekat sampai sebutan kita. Enggak dekat. Bagus. Lu Yuan, kamu ngapain? Seru enggak? Gak apa-apa, ini papa sama mama. Lagi memperbaiki hubungan. Ada surat nikah, ada anak. Kamu bilang kita nggak dekat. Ini semua cuma kebetulan. Kita ulang lagi deh proses kebetulan ini dari awal. Teknik nyonya bagus. Mari kita lanjutkan mengulang. Aku akan pergi melihat Tutu. Jangan pergi lagi, oke? Tutu. Seru enggak? Seru. Anak tidak hanya membutuhkan kasih sayang ibu, tapi juga kehadiran ayah. Kalau begitu aku akan memberimu satu kartu pengalaman ayah dulu. Untuk kartu jangka panjang, lupakan. Apa? Shen 11 sudah kembali dan membawa anak keluarga Lu. Bagus sekali. Urusan yang ditugaskan Xiao Zong akhirnya bisa diselesaikan. Aku Shen Yao juga bisa menjadi orang sukses. Dulu seharusnya aku tidak, karena tidak bisa punya anak. Mencuri Yanyan untuk dibesarkan. Akhirnya malah menyakitinya. Sampai. Kamu jangan turun. Wajahmu yang sering muncul di berita ekonomi terlalu mudah dikenali, tunggu saja di sini. Tapi hari ini adalah hari pertamanya sekolah. Tenang saja ayah, aku sudah anak yang dewasa. Ayo pergi. Ayo anakku. Ayo pergi. Chuanja, sebentar, kamu masuk. Anakmu bermarga Lu pun. Harta keluarga Lu hanya akan menjadi milik anakku. Tutu, gambarmu bagus sekali. Ini diajarkan ibuku, dia seorang desainer. Ibumu hebat sekali. Kamu merusak gambarku. Sekarang lihat bagaimana kamu pamer minta maaf. Aku tidak mau minta maaf, ibumu tidak hebat. Ibumu adalah wanita jahat. Kamu berani menghina ibuku. Ada apa hari pertama sekolah sudah membuli teman, tidak ada sopan santun. Panggil ayahmu.
Laporan keuangan grup Juli, selama ini, semuanya di sini. Pertemuan pertama ini cukup penting jadi. Tutu kenapa? Ibu Xiao datang ya. Siapa yang berani mengganggu anak saya? Chuanja, kenapa kamu jadi seperti ini? Dia. Anaknya Shen 11-yan. Lihat bagaimana saya menghajar si anjing ini. Kamu siapa berani mengganggu anak saya? Cepat minta maaf ke anak saya. Telepon dari Bully. Dia yang merusak gambar saya duluan. Damingina ibu saya, kenapa saya yang harus minta maaf? Pasti kamu yang bermasalah kalau tidak anak saya. Kenapa tidak mengganggu orang lain malah mengganggumu? Lihat apa, cepat minta maaf di belakang Ibu Xiao. Tapi ini grup Lu bukan sembarang orang. Bisa melawan. Grup Lu. Bukan punya ayah. Bukan saya bilang. Aman, kanak-kanak ini semakin buruk, apa saja kucing anjing. Dimasukin iya saya sekarang suruh dia. Minta maaf Kei Chuanja. Mama saya mau dia jadi kuda untuk saya. Shen Tutu dengar tidak cepat merangkak. Jadi kuda untuk Chuanja kalau tidak saya pecat kamu. Shen Tutu ikut marga mama. Ternyata anak haram tanpa ayah. Kamu bohong, saya punya ayah. Lalu kenapa ikut marga mama? Saya. Tidak bisa jawabkan. Anak tanpa ayah. Memang kasihan. Siapa bilang dia tidak punya ayah? Ayah. Tutu. Lu. Anak saya. Tidak perlu kamu ikut campur. Menjilat Ibu Xiao sama saja dengan menjilat grup Lu. Saya tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Kamu ayahnya Shen Tutu. Hari pertama sekolah sudah buat masalah, tidak tahu. Mungkin dia punya ayah tapi tidak diurus. Melihat apa saya peringatkan kamu. Anak kamu mengganggu grup Lu. Adik kandungnya Pak Lu, kalau sampai Pak Lu tahu. Kamu akan menyesal. Adik dari CEO grup Lu. Benar? Ini adalah Nyonya Xiao. Ibu tiri dari CEO grup Lu. Dengan satu kalimat darinya dia bisa membuatmu kehilangan segalanya. Berani menggunakan namaku sebagai jimat. Kalian tidak pantas. CEO Lu, biarkan saya menjelaskan. Apa CEO Lu diam? CEO Lu, saya tidak pernah bilang saya adalah ibu tiri. Semuanya dia yang mengada-ada. Jangan biarkan anakku melihat mereka lagi pergi. Terlalu lama bersama sampah akan membuatmu bau. Shen Tutu, kamu belum jadi kuda besar untukku, kamu tidak boleh pergi. Bukan anak kecil itu ngomong sembarangan. Dia juga bilang ibuku jahat. Ayah, aku benci dia. Kalau tidak mengerti aturan maka hutang anak dibayar ayah. Cek semua transaksi ekonomi ayahnya. Sekalian beli TK ini ganti dengan guru terbaik. Baik CEO Lu. Maaf sayang, ini salah ibu. Tidak menerima telepon dari guru. Tutu sayang, ada yang terluka. Aku baik-baik saja, ayah sudah memberi pelajaran pada mereka. Tapi, halo, ini pusat terjemahan emosi. Ada curhatan seorang anak kecil yang perlu diterjemahkan. Cepat katakan curhatanmu, bisa ditukar dengan voucher es krim. Sebenarnya mereka bilang, aku pakai nama keluarga ibu karena ayah tidak mau aku. Ayah tidak mau aku. Bagaimana mungkin Tutu sayang? Sebenarnya pakai nama keluarga ibu. Ini tradisi keluarga kita, lihat ayah juga pakai nama keluargaku. Sama-sama Lu kan? Benar, ayah tidak meninggalkanmu. Ayah sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin meninggalkanmu? Bagus, ayah dan ibu mencintaiku. Dan nenek. Nenek juga sangat mencintaimu.
Sial, dia memblokir semua cara saya untuk menghasilkan uang. Lu Yuan, kamu benar-benar anakku yang baik. Suatu hari aku akan mendapatkan segalanya dari keluarga Lu. Membuat kalian tidak punya apa-apa. Kamu sudah mempersiapkan selama 5 tahun, kapan bisa mendapatkannya? Bulan depan adalah rapat umum pemegang saham. Aku akan pada hari itu membuat Lu Qiang dan Lu Yuan kehilangan segalanya. Kalau ada ciuman ayah akan lebih bersemangat kerja. Terima kasih Tutu untuk semangatnya, ayah pergi kerja ya. Tutu kecil, ada yang mau dikatakan ke ayah. Mama tidak mengizinkan. Kalau begitu telepon ke pusat manajemen emosi, berarti tidak memberitahu ayah. Mama akan membawaku pergi. Tutu juga mau pergi. Aku suka mainan yang ayah siapkan. Juga suka bermain dengan nenek. Tapi aku lebih mencintai mama. Mama membesarkan Tutu sendirian. Wajar kalau mencintainya aku. Juga mencintainya. Kenapa kamu tidak bisa Seperti Tutu. memeluk mama saat tidur? Ayah sedang berusaha. Tutu bantu ayah ya. Baik. Lu Zong sejak Nyonya dan Tutu kecil. Sudah kembali, kenapa masih menyiapkan ini? Makan bersama keluarga ada masalah. Tapi ini terlihat sangat menyedihkan. Langsung ajak Nyonya dan Tutu makan bersama lebih baik. Ayah. Tutu ingin menemuimu. Bagaimana kalian tahu aku akan datang dan menyiapkan makan siang? Karena ayah dan Tutu saling memahami. Ayo makan. Nyonya, sebenarnya selama 5 tahun ini, Lu Zong selalu menyiapkan makanan untuk kalian. Dia bilang, keluarga harus makan bersama. Apakah kita benar-benar akan menjadi keluarga? Ayah, sebentar lagi aku akan merenjak. Untuk pergi ke taman bermain. Kamu harus berusaha ya. Baik. Ayah, mama temani aku naik biang lala ya. Bukannya kamu takut ketinggian? Dengan ayah mama aku tidak takut. Tutu, kamu yakin bisa? Ada aku, tenang saja. Cepat kunci pintu. Shen Tutu. Memang anakku. Dia sudah berkhianat. Tampaknya aktingnya tidak menurun dari kamu. Rumah ini akan berantakan tanpaku. Tampaknya aktingnya tidak menurun dari kamu. Ayah, ibu. Ingat untuk cium di tempat tertinggi. Kita akan selalu bersama. Shen Tutu, tunggu saja. Kenapa kamu datang? Tentu saja mendengarkan perkataan anak. Dia, Sebelasian keinginan anak. Juga keinginanku. Maukah kamu menikahiku lagi? Seperti ini.
Janji padaku. Sebelas yen. Istriku. Ayah, bagaimana kalau kita pulang saja? Takut apa dengan status sebagai orang tua? Mereka tidak berani berbuat apa-apa pada kita. Datang. Shen 11 Aku sudah membesarkanmu selama ini. Beginikah caramu membalas kami? Membesarkanku apakah membiarkanku hidup sendiri, atau memberikanku pada pria? Kamu. Yan, jangan bilang begitu. Ayahmu juga bermaksud baik. Ibu, kebaikanmu itu produk palsu dalam dunia orang tua. Jangan banyak bicara. Sekarang kamu sudah dekat dengan keluarga Lu. Harusnya kamu berbakti pada kami. Jangan ganggu ibuku. Inilah anak anjing yang kamu lahirkan. Kamu percaya tidak aku punya 100 cara membuatnya hilang? Kamu berani. Apa yang tidak berani? Besok saat ini, ambilkan aku kontrak akuisisi yang ada di ruang belajar Luyuan. Kalau tidak, Yan? Sudah bertahun-tahun berlalu. Mereka masih seperti ini. Sudah waktunya untuk pergi. Lu Zong Mawar sudah dibagikan ke semua karyawan. Sekarang tinggal menunggu kedatangan Nyonya. Naikkan gaji mereka. Dari mana Anda belajar trik-trik ini? Ini terlalu kuno. Belajar dari internet, apakah ini romantis? Mama, perutku sakit, aku ingin ke toilet. Tapi bukankah bos selalu pertunjukan kembang api dan sebagainya? Apa yang dibeli dengan uang bisa dibandingkan dengan yang dibuat sendiri. Untungnya masih ada si kecil hasil lamaran. Seharusnya tidak terlalu buruk. Tutu rindu papa. Papa, cepatlah. Mama akan membawaku kabur. Tiga menit lagi aku ingin tahu. Tempat terakhir mereka muncul. Ya, Jika ada kesalahan seperti sebelumnya, kamu tidak perlu kembali. Mama, kita mau kemana? Luar negeri. Kamu mau kemana? Bahkan tas Tutu lupa dibawa. Kamu tahu aku akan pergi. Itu tidak penting, yang penting adalah kamu tidak bisa kabur. Kenapa harus pergi? Dari awal, aku hanya menginginkan anak. Kamu bisa memberiku kartu pengalaman cinta ayah. Mengapa tidak bisa memberiku kartu pengalaman suami? Kamu tahu orang tuaku. Jika aku tinggal, takut akan membebani. Tidak ada yang bisa menjadi penghalang kita. Percayalah padaku. Setidaknya, berikan aku kesempatan sebagai suami magang. Mungkin kita benar-benar bisa mencoba. Kalau begitu, kamu hanya bisa menikmati perlakuan sebagai pekerja sementara. Jika performa buruk, sewaktu-waktu bisa dipecat. Baik. Kalian lanjutkan. Mama, papa, kalian lagi main apa sih? Wah, anak kecil, jangan banyak tanya, ayo pergi. Lanjut.
Aku mau ngomong dulu, aku nggak mau jadi nyonya kaya. Hidup enak, aku mau terus kerja. Tenang, aku nggak bakal ngekang kamu. Nggak ngekang apaan. Ngejar cowok ganteng. Berani kamu. Berani nggak ya? Kan kamu udah pernah coba. Main api nih. Akhirnya hati ini bisa tenang. Nenek, hatimu tadinya ada di mana? Tadinya lagi terbang di langit. Nah sekarang kan ditutup. Tertekan ke dalam hati. Yanyan? Kamu dasar jalang. Sudah besar ya. Ngomongku dianggap angin lalu. Kadang aku beneran meragukan apa kamu ini. Beneran bapak kandungku. Kamu. Yanyan gimana sih bisa mikir begitu sama bapakmu? Kan dia bapak yang udah kasih kamu tubuh dan jiwa. Ya udah dengerin aja kata bapakmu. Mama kok gitu sih? Wah, Dia mukul kamu lagi. Udah besar jadi anak nggak nurut. Pantas dia dipukul. Karena kamu nggak berguna. Nggak bisa ngasih apa-apa. Bawa aku masuk, ambil sendiri. Kalau nggak ya bunuh dia. Mama, wah Yanyan. Udah deh, jangan lawan bapakmu lagi. Mama mohon ya. Cepetan buka pintu. Mereka bukan orang tua kandung Seblasian. Apa Lu Zong? Nyonya dan si kecil dalam bahaya. Ayo. Cepetan buka pintu, mau mama kamu mati ya. Yanyan, anggap aja mama mohon sama kamu. bapak begitu pintu ini kebuka. Nanti nyesel nggak ada gunanya. Jangan banyak omong. Ah, Luyuan bajingan. Kamu berani main licik sama aku. Ah, Gak apa-apa kan? Yanyan, tolong lihatlah wajah ibu. Lepaskan ayahmu. Pencuri anak. Masih berani mengaku sebagai ibu. Kamu ngomong apa sih kamu? Maksudnya apa? Seblasian, aku baru saja mengetahuinya. Mereka sebenarnya bukan orang tua kandungmu. Dan dia sendiri yang mencurimu saat kamu masih kecil. Apa? Tidak. Bukan begitu Yanyan. Dengar penjelasan ibu punya alasan. Penjelasannya bisa disampaikan di kantor polisi. Bawa dia. Yanyan? Yanyan, dengar penjelasan ibu Yanyan. Ternyata semua ini palsu. Ibu yang kusayangi ternyata palsu. Rumah yang ingin kutinggalkan juga palsu. Kamu masih punya cintaku. Bahkan cinta orang tua pun palsu. Apalagi kamu. Seblasian, detak jantungku akan selalu membuktikan cintaku padamu. Aku juga akan menemanimu mencari orang tua dan keluarga kandungmu yang sebenarnya. Sebentar lagi aku akan mengumumkan di rapat. Transfer saham atas namaku untukmu. Aku juga akan mengikuti wasiat kakek mentransfer saham kakek ke nama Tutu. Tapi Tutu masih kecil. Udah gak kecil lagi, dia anak laki-laki. Kedepannya perusahaan lu akan diserahkan pada kalian.
Oh, sekarang ku beritahu kalian. Mulai sekarang tempat ini berkeluarga Xiao. Xiao Zuoling, kamu sudah lama diusir dari keluarga Lu. Apa hakmu duduk di sini? Tentu saja aku punya hak. Karena anak kesayanganmu menyerahkan perusahaan ini padaku. Oh iya. Aku juga harus berterima kasih padamu karena kamu kabur. Aku memanfaatkan waktu dia mencari kamu. Itu yang membuat keluarga Lu menanggung ganti rugi triliunan. Maaf aku. Tidak ada hubungannya denganmu. Aduh, perusahaan sudah hilang. Masa berpura-pura jadi orang sensia. Ayah keluarga Lu tidak selemah yang kau pikirkan. Benar? Ingin menguasai keluarga Lu, kamu tidak takut mati kenyang. Mengandalkan aku sendiri tentu tidak bisa. Bagaimana jika di belakangku ada konglomerat top keluarga Meng? Itu konglomerat besar yang sudah berabad-abad. Bagaimana bisa bekerja sama dengan Direktur Xiao? Ya, Direktur Xiao di keluarga Lu puluhan tahun. Tidak pernah punya kekuasaan nyata. Bagaimana keluarga Meng bisa memilihnya? Hah, dengar tidak? Xiao Zhou, alasan konglomerat disebut konglomerat. Mustahil bergaul dengan sampah sepertimu. Lu Qiang, buka matamu lebar-lebar. Siapa mereka? Pemegang kekuasaan keluarga Meng, Direktur Meng. Ternyata datang sendiri putra kedua Meng dan putra ketiga Meng juga datang. Mereka adalah tokoh puncak di industri. Ternyata juga sangat menghargai Direktur Xiao. Sepertinya keluarga Lu benar-benar akan berubah. Tenang Direktur Meng, dengan dukunganmu. Hari ini aku pasti akan menguasai keluarga Lu. Semuanya. Dia Lu Yuan. Untuk wanita ini, sama sekali tidak memikirkan kepentingan kalian. Itulah yang membuat grup menanggung hutang triliunan. Sekarang tidak beralih ke yang benar. Kapan lagi? Benar, Direktur Meng datang langsung. Cukup menunjukkan betapa dia menghargai Direktur Xiao. Semua orang hanya perlu memilih Direktur Xiao. Hutang triliunan sebelumnya akan dihapus. Meskipun Direktur Lu sangat berani, tapi kali ini kesalahannya terlalu besar. Aku tidak ingin kehilangan uang, aku tidak peduli. Siapa yang membawa kami menghasilkan uang, aku akan mendukungnya. Aku mendukung Direktur Xiao. Benar-benar menggoda di mana-mana. Memang kelinci betina bawaan Lu Zong. Sekarang lihat banyak orang mendukung Xiao Zong. Pasti menyesal dulu meninggalkan perusahaan. Memilih Shen 11 si pembawa sial. Cintaku padanya bukan dengan kata-katamu. Bisa kau adu domba. Kalau aku pembawa sial, maka aku ini pembawa sial. Pertama-tama akan menyapu sampah masyarakat sepertimu. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Aku tunggu akhir kalian. Sudahlah dengan orang yang sebentar lagi menjadi gelandangan. Apa yang perlu dibicarakan? Sekarang aku umumkan. Utang triliunan grup Lu. Tunggu. Meng Song. Kontrak ganti rugi triliunan. Kau yang memutuskan, bukan? Kontrak itu jangan diberikan padanya, berisik. Apa maksudnya ini? Meng Zong, apa maksudnya ini? Apa artinya kontrak ini? Medali pertama yang kudapat sejak berakting. Untukmu aku juga sudah siapkan hadiah. Ini anting-anting yang pernah dipakai putri abad pertengahan untukmu. Kalian ini. Tidak perlu semua ini. Ya, dibandingkan hadiah mahal ini, Yuan lebih berharga di hatiku. Meng Zong Shen 11 itu bajingan kalian. Diam, bukan urusanmu. Mengatai adikku. Apa adik? Ya, wartawan baru-baru ini memposting foto kamu dan anak. Serta foto Lu Yuan. Kami baru tahu dari bekas luka di lehermu. Mengonfirmasi bahwa kamu adalah adik kami. Kamu hilang bertahun-tahun lalu. Baru sekarang kami menemukanmu, tapi tenang. Cinta kami padamu tidak pernah berubah. Ya, adik, orang tua sangat menyesal selama ini. Kali ini ke luar negeri juga untuk mencari kabarmu. Jadi hal pertama yang kakak lakukan pada adik ipar adalah membuatnya bangkrut. Aku kan datang untuk menebus kesalahan. Bagaimana mungkin Shen 11 adalah putri Taipan Top? Bukan Meng Zong, kamu tidak seperti ini. Kamu bilang akan menjadikanku direktur utama dengan kemampuanmu. Semua pengkhianat di perusahaanmu sudah kutangkap, tidak usah berterima kasih. Tetap harus berterima kasih, kakak. Bawa pergi ini. Bukan ah. Kenapa?
Aku sudah bilang keluarga menantuku yang sebenarnya bukan mereka. Pasangan keluarga Shen itu. Mana mungkin bisa melahirkan anak perempuan sebaik 11-11. Orang tua sedang dalam perjalanan pulang dari luar negeri setelah mengetahui kabar bahwa mereka Aku menemukanmu. sangat menantikannya. Nanti juga akan ada evaluasi khusus untuk beberapa orang. Cocok sekali. Aku baru-baru ini sedang mengajukan promosi permanen. Baiklah. Semua orang masih menunggu. Baiklah, aku tahu kamu tidak benar-benar mencintaiku. Aku akan pergi sekarang. Bukan aku. Aku akan menenangkannya. Mengapa mereka bertengkar? Hanya bermain-main dengan anak kecil. Apa? Mereka ingin berkencan, tapi tidak mau membawaku. Lalu menggunakan cara ini sungguh kekanak-kanakan. Bagaimana tidak ketahuan kan? Tenang saja, kemampuan aktingku sekarang tidak kalah denganmu. Baiklah, cepat datang. Menunggumu. Bocah sialan ini selingkuh. Luyuan brengsek. Berani-beraninya kamu berselingkuh dari 11-11 Halo calon besan, cepat tangkap basah dia. Anak brengsek di rumahku memberi 11-11 tudung hijau aku. Aku akan membuatnya keluar tanpa sepeser pun. Tuan Lu bukankah suka mengendalikan segalanya? Kenapa sekarang bahkan bernapas saja tidak bisa bebas? Istriku, apakah hanya untuk mainan ini? Kamu ingin ke hotel? Aku sudah dapat kartu kamar, nanti begitu kalian masuk. Jangan sungkan-sungkan pukul anakku sampai mati. Baik, pergi. Ngomong-ngomong, jika 11-11 setuju untuk bercerai, bisakah hak asuh anak seperti Tutu diberikan kepada Shishi? Cepat pergi, kalau terlalu lama sayur bakal dingin. Luyuan, berani-beraninya kamu melakukan hal yang memalukan terhadap 11-11. Berani-beraninya menyakiti putriku, aku akan membunuhmu sekarang. Lokok kalian berdua. Waduh, lihat ini. Kalau begitu ini semua hanya kesalahpahaman. Kita pergi dulu aja yuk. Ayo jalan-jalan. Mama, papa. Kenapa kamu? Ada apa nih? Ada apa? Wah, mungkin hamil nih. Wah, asyik banget. Aku bakal jadi nenek lagi nih. Kali ini. Jangan sampai kejadian kayak dulu lagi.